Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Alasannya, sistem ini dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Presiden Prabowo menyebut butuh perbaikan sistem pilkada untuk menekan tingginya biaya politik. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Sementara KPU merespon usulan Presiden Prabowo soal kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU menyebut hanya akan mengikuti aturan yang dibentuk DPR dan pemerintah. Menurut KPU, evaluasi pemilu serentak 2024 akan disampaikan ke DPR dan pemerintah untuk jadi bahan pertimbangan dalam menjalankan pemilu ke depannya. Usulan di DPRD dan seterusnya, sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih di atas 70%, ini kan dinamika pasca pilkada. Inilah pentingnya evaluasi. Nah, kami sebagai penyelenggara ini dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja. Diskursus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga tidak pernah, kita pernah mengalami. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan menilai meski bisa lebih efisien dalam anggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD kurang demokratis karena menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat. Iwan juga menyebut tetap ada risiko praktik jual beli jabatan jika DPRD diberi wewenang memilih kepala daerah. Kurang demokratis menurut saya, karena pemilihan oleh DPRD itu tidak melibatkan langsung suara rakyat. Nah, keputusannya hanya berada di tangan sebagian kecil yang menjadi perwakilan. Potensi korupsinya juga tinggi. Karena proses pemilihan di DPRD itu rentan terhadap praktik suap dan jual beli jabatan. Pilkada 2024 pertama kalinya digelar serentak di 415 kabupaten, 93 kota, dan 37 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah anggaran disiapkan untuk Pilkada serentak 2024 mencapai 37,52 triliun rupiah yang bersumber dari APBD masing-masing daerah dan APBN. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilu langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan. Tepatkah wacana ini jika direalisasikan untuk pemilu ke depannya? Akankah bisa menekan mahalnya biaya politik atau justru sebagai bentuk kemunduran demokrasi? Akan kami bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Prof. Juanda, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Dan juga melalui sambungan Zoom bersama kita ada juru bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat pagi, Bang Andre. Oke, masih menunggu kehadiran Bang Andre melalui sambungan Zoom. Juga Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat. Selamat pagi, Pak Jarod. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Ini diskusinya terkait polemik Presiden usulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD nih, Prof. Tapi sebenarnya pertanyaan pertama langsung harusnya ke Bang Andre. Cuman karena Bang Andre masih belum hadir, saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, kalau kata Ketua DPP, rekan Anda, Pak Ganjar Pranowo, ojo ke susu katanya. Jangan terburu-buru, harus ada evaluasi terkait polemik atau usulan ini. Ini sebenarnya ojo ke susu ini, jangan terburu-buru ini, sikap PDIP setuju tapi masih perlu pertimbangan atau menolak sama sekali? Ya, baik.
Mario, Prof. Sekarang partai lagi melakukan kajian secara mendalam Ya. terhadap wacana Ya. yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto Ya. terkait dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kami mempunyai badan yang namanya Badan Riset dan Analisis Kebijakan yang sekarang sudah 1 bulan yang lalu untuk melakukan kajian secara mendalam. Karena memang di dalam melakukan kajian ini kita tidak bisa gerusa-gerusu ya, tidak boleh terburu-buru karena ini menyangkut ya masa depan rakyat di daerah, masa depan bangsa Indonesia ke depan. Kita juga melihat bahwa sistem demokrasi kita itu memang harus kita evaluasi secara menyeluruh. Berbagai macam kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi. Mulai dari pemilu 2024, pileg dan pilpres, dilanjutkan dalam beberapa bulan kemudian, 10 bulan kemudian ada pilkada secara serentak. Dan ini satu proses politik yang sangat mahal, berbiaya, yang sangat mahal, membutuhkan waktu, tenaga, dan kemudian juga memunculkan berbagai macam dinamika di lapangan. Maka ini perlu dievaluasi secara mendalam. Berarti Pak Kita Jarod, juga pernah posisi melakukan- PDIP saat ini berada di tengah ya, tidak menolak secara langsung tapi juga tidak menyetujui, harus ada evaluasi mendalam ya. Terutama terkait dengan Ya. pembiayaan politik yang mahal itu Pak Jarod. Oh ya, masalah biaya politik yang mahal itu kan sebetulnya Mario itu kan relatif ya. Mahal itu berapa, tidak mahal itu berapa. Ya. Tapi kan bukan itu tujuannya. Di dalam pilkada tujuannya adalah satu proses demokrasi kita bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar punya integritas, punya kapasitas, dan sebagai teladan untuk bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah sistem demokrasi kita itu harus berlandaskan kepada ideologi Pancasila? Betul. Ya, di dalam ideologi Pancasila itu jelas, sila keempat dan sila kelima, bahwa dasar demokrasi kita, terutama dalam pilkada, adalah dasar demokrasi yang bermusyawarah melalui sistem perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagi PD Perjuangan, pilkada itu adalah satu proses ya, sebagai satu sarana untuk menghasilkan seorang pemimpin yang mampu ya mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka, Ya. khususnya sila kelima dari Pancasila. Oleh sebab itu, mahal tidaknya itu relatif. Ya. Oleh karena itu, kita juga prihatin kemarin di dalam pilkada itu kenapa kok mahal? Karena ternyata kita tidak bisa menyalahkan rakyat. Kita sendiri harus introspeksi. Pemerintah selama ini kebijakannya adalah kebijakan yang sifatnya populis. Ya. Dan rakyat itu diajak atau dirayu untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya dengan BLT, Oke. dengan bansos. Oke, Pak Jarod. Di pilkada kemarin itu guyuran bansos luar biasa. Terutama pada kandidat-kandidat tertentu yang sudah didesain oleh ya rezim Ya, ya, sebelum oke. ya Oke. oleh Kipres misalnya begitu ya. Nah, ini luar biasa. Ini terjadi di Jawa Tengah misalkan, di Sumatera Utara, biayanya betul sangat mahal. Oke. Kenapa? Biayanya sangat mahal ya Karena- Pak Jarod ya. Ya, Oke, Prof Juanda, ini menarik bahwa PDIP pada akhirnya dari kata Pak Jarod sendiri belum punya sikap yang pasti menolak atau tidak. Tapi sebenarnya kalau dari sisi aturan tata negaranya melihat bahwa pada akhirnya ini kita kembali ke sistem pilkada sebelumnya pada Orde Baru. Apakah betul ini akan dilakukan seperti itu atau bagaimana, Prof? Ya, sesuai dengan porsi saya. Ya. Pertama, saya mau melihat dan mengingatkan kita kembali bahwa dalam bernegara ini kan ada sebuah aturan main, Ya. yaitu konstitusi ya, dan undang-undang tentu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 3 hal itu perlu kita ingat. Ya. Nah, dalam konteks konstitusi pasal 2 ayat 1 Ya. jelas mengatakan di situ kedaulatan rakyat ya itu dipegang oleh siapa? Oleh rakyat. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang dasar. Ya. Nah, kalau kita lihat undang-undang dasarnya di dalam pasal 18 jelas sudah mengatur tentang soal bagaimana mekanisme siapa yang berhak misalnya memilih. Tetapi di situ memang secara
tersurat, tidak ditulis siapa, apakah DPRD atau rakyat. Oke, terminologi kata demokrasinya tidak di bias situ, berarti ya? Gubernur, bupati, wali kota Ya. sebagai kepala pemerintahan di daerah kabupaten, provinsi, kabupaten, kota tadi dipilih secara demokratis. Demokratis ya. Nah, demokrasi di sini ada dua memang secara teoretikal. Pertama adalah bentuknya langsung, yang kedua adalah tidak langsung. Tidak langsung. Nah, persoalannya ya esensi yang kita ingin bahas, ingin kita ingatkan melalui konstitusi adalah ada kedaulatan rakyat di situ. Jangan lepas, jangan kita mencabut kedaulatan rakyat. Persoalannya apakah memang melalui DPRD itu adalah menggambarkan ada esensi kedaulatan rakyat atau tidak? Bisa saja itu seperti yang sebelum ini berdasarkan misalnya undang-undang 2248 dari sebelum kita reformasi itu ya itu semuanya DPRD ya, kemudian 2299 itu DPRD. Sejak 2004 itu mulai wacana itu muncul bahwa ternyata ya pemilihan yang dilakukan oleh DPRD itu juga banyak yang tidak jujur, banyak kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu muncullah wacana sesuai dengan perubahan konstitusi kita, presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka apakah kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat? Namun persoalannya memang konstitusi itu dibuat oleh para politisi. Nah ini politisi yang belum negarawan mungkin. Nah, kenapa demikian? Karena dalam pasal 18 itu kenapa tidak connect dan tidak sejalan atau tidak konsisten dengan pasal 7, pasal 6 itu bahwa presiden dipilih oleh rakyat misalnya. Seharusnya kalau memang mau tegas misalnya bahwa bupati atau gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat misalnya. Ini tidak. Tetapi ini digantungkan, diabstrakkan ini supaya memang inilah akibat dari menjadi bias, Prof. Bukan bias, memang inilah sebuah strategi politik supaya dinamika politik ini bisa berjalan nanti ketika kelihatannya ini cocok DPRD, kembali ke DPRD. Ini cocok. Nah, ini saya kira untuk dalam konteks prinsip membuat konstitusi tidak pas. Dan itu saya kira perlu dipikirkan kembali. Tapi secara tegas Prof, saya ingin pernyataan Anda, apakah betul jika misalkan melalui DPRD kita mengalami kemunduran demokrasi atau Saya kira tidak demikian ya. Makanya saya katakan. tidak demikian maksudnya? Iya, saya kira tidak. Kalau soal mundur tidak mundur ini begini ya. Saya ingin melihat dari kacamata yang lebih luas ya. Sebenarnya tidak dilarang ya untuk kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Tapi pertanyaannya apakah DPRD, mohon maaf kepada yang masih punya jiwa kenegarawan ya, kawan-kawan di DPRD itu bukan arti semuanya. Apakah sekarang ini bisa kita percaya dengan sebuah cerminan karakter pola yang ada di DPRD itu bisa dijadikan sebagai refleksi mewakili rakyat nantinya. Sebab saya juga sudah meneliti tentang ini ya, salah satunya di disertasi saya di Unpad dulu tahun 2004 ya, ternyata pemilihan kepala daerah itu waktu itu saya lihat ya, enggak tahu sekarang tapi saya lihat masih juga tidak berubah ya. Bahwa semakin berpikir transaksional baik itu di DPRD maupun di tempat lain. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika misalnya DPRD ini misalnya wacana ini adalah bergulir, tidak salah sebenarnya Pak Prabowo itu ya, tetapi perlu dievaluasi secara komprehensif oleh kita bersama, apakah oleh akademisi, oleh pakar-pakar yang lain, praktisi dan sebagainya, termasuk politisi semuanya. Ini semuanya sebenarnya akibat dari saya harus mengatakan bahwa belum berfungsinya partai politik dalam mengembangkan fungsi dan tugasnya. Itu sebenarnya berarti dalam konteks ini harus kita lihat secara komprehensif bahwa kalau kita mau memikirkan dan membahas soal bagaimana pemilihan kepala daerah yang benar, kita juga harus menyerempet berpikir dan membahas soal bagaimana partai politik itu sendiri. Oke, Prof, saya ke Pak Jarod lagi. Pak Jarod, ini kata Prof Juanda, sistemnya ini tidak sebenarnya menunjukkan kemunduran demokrasi. Tapi dari PDIP sendiri bagaimana sebagai penjaga gawang demokrasi? Bagaimana melihat ini? Apakah ini ada kemunduran demokrasi jika kembali ke DPRD sebenarnya?
Kok maju mundur kita ya? Jadi begini tadi, betul Prof. Juwanda tadi, sebetulnya salah satu akar persoalannya adalah apakah kita mampu membangun ya partai politik yang sehat dan kuat. Karena ya partai politiklah yang sebetulnya ya menjadi pilar utama demokrasi, Betul. termasuk di dalam pilkada. Betul. Ini tantangan bagi partai politik untuk bisa melakukan proses kaderisasi, pendidikan politik, dan kemudian mempersiapkan calon-calon kepala daerah atau pemimpin yang tadi sampaikan sosok pemimpin yang betul-betul negarawan, Ya. yang bisa menjadi teladan, yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Betul. Ingat bahwa demokrasi itu bukan tujuan. Sistemnya demokrasi itu bukan tujuan. Itu hanya alat, hanya sarana untuk mencapai satu tujuan. Tujuan tertingginya adalah tentang bagaimana kesejahteraan rakyat. Proses pilkada yang kita lakukan kemarin itu yang luar biasa banyaknya, luar biasa rumitnya, memang mengandung berbagai macam kelemahan. Tapi ujung-ujungnya juga bahwa partai politiklah yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, PD Perjuangan itu berkomitmen ini mengundang para ahli tata negara, pakar-pakar tentang ilmu politik dan sebagainya untuk melakukan kajian secara mendalam. Ini bukan persoalan macam-macam, bukan persoalan main-main. Ini bukan hanya untuk kepentingan partai politik saja, bukan hanya untuk kepentingan PD Perjuangan saja, tapi ini untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita tidak boleh kemudian gerusa-gerusu ya cepat-cepat untuk mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa ya harus melalui DPRD. Oh, bukan begitu. Betul. Kita harus Oke. melihat dulu secara betul-betul komprehensif. Oke, Ya, berarti kelebihan kelemahan. Kenapa? Ya. Karena kita lagi dalam proses pencarian sistem demokrasi yang khas Indonesia, sistem demokrasi Pancasila yang di Indonesia yang paling sesuai dengan kultur dan natur bangsa Indonesia seperti apa. Ya, dan saya senang sekali karena wacana ini dilontarkan di awal pemerintahan. Sehingga kita punya waktu 5 tahun untuk melakukan kajian secara mendalam sebelum kita melakukan revisi terhadap undang-undang partai politik, termasuk undang-undang pilkada Oke. secara keseluruhan. Pak Jarod, berarti slogan one man one vote itu tetap dipegang teguh oleh PDIP, Pak ya? Dalam arti pemilihan langsung masih harus tetap, kalau mau bilang demokrasi, pilihan secara langsung oleh Begini, masyarakat. ya memang tadi betul bahwa Prof. Juwanda tadi mengatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Ya. Bahwa suara rakyat itu harus dihargai, harus dihormati. Ya. Persoalannya adalah bagaimana bisa menjaga suara rakyat itu, di mana dia bisa betul-betul memilih sesuai dengan nuraninya, ya, sesuai dengan kebebasannya, kemerdekaannya, tidak diintimidasi misalkan, ditakut-takuti misalnya, tidak dirayu misalkan, melalui bansos, melalui money politik ya, melalui intimidasi dan sebagainya ya. Kalau itu terjadi maka betul-betul suara rakyat itu bisa menjadi suara Tuhan. Karena dia mampu betul menentukan pilihan yang paling tepat untuk memimpin daerahnya. Coba Mario, Prof. Juwanda, kita sekarang evaluasi di dalam pemilu kada kita ya. Berapa kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi? Besar sekali. Ya. Baik gubernur, bupati, atau wali kota. Ya. Artinya apa? Artinya memang ada sesuatu yang perlu kita sempurnakan, kita perlu perbaiki di dalam sistem kita ini. Apakah sistem one man, one vote, one value itu betul-betul selaras sesuai dengan bahwa suara itu suara Tuhan? Kalau sistem pemilunya, peraturannya itu dirubah-rubah sekehendak rezim, sekehendak siapa yang memerintah. Ini tantangan kita ke depan. Begitu Mario. Oke, Prof, ini saya ke Prof. Juwanda. Prof, ini melihat bahwa ini terus digaungkan one man one vote, tetap menjaga demokrasi, bahwa dengan pemilihan langsung kepada masyarakat ya masih lebih baik, tapi memang tidak perlu terburu-buru, perlu ada evaluasi. Prof, kalau melihat bahwa tata aturan dan segala macam, kalau memang pada akhirnya seperti yang Prof bilang bahwa
ini ada politisi-politisi apalagi di pemerintahan sekarang Prabowo didukung oleh kekuatan yang besar partai politik ini bisa memunculkan oligarki pada akhirnya melihat kalau misalkan pada akhirnya dipilih oleh DPRD. Ya saya kira begini ya, kita lepaskan soal oligarki dengan soal wacana ini ya. Oke. Yang jelas menurut saya wacana ini bagus. Apakah itu sebagai warning untuk mengevaluasi ya sistem pemilu langsung dengan berbagai instrumen-instrumen, tentu perangkat hukumnya dievaluasi kembali dalam konteks misalnya penguatan penguasaan atau supaya efisiensi dari segi anggaran. Saya setuju itu ya apa yang diwacanakan, tetapi dengan catatan tidak mencabut prinsip kedaulatan rakyat, dan itu bukan saya yang bicara secara pribadi, tetapi itu kan konstitusi yang ngomong. Ya, pasal 2 ayat 1. Kita harus ingat itu. Siapa yang membuat konstitusi itu? Ya MPR. Nah, MPR itu adalah sebagai yang mewakili rakyat ya dalam konteks merumuskan konstitusi kita. Nah, apakah kita itu mau melanggar prinsip itu misalnya? Oleh karena itu, menurut saya dengan wacana ini mari kita evaluasi secara komprehensif, mengajak para pakar, praktisi, termasuk melibatkan rakyat, termasuk melibatkan para DPD tentunya, DPD sebagai wakil ya dari daerah-daerah. Ini jangan sampai kita lupa DPD ini. Nah, oleh karena itu saya kira nanti ketika ini misalnya sudah memang mengkerucut untuk mengambil keputusan misalnya, itu walaupun memang panjang dan berliku ya, tapi ini mekanisme harus kita lakukan, tidak hanya berdasarkan ya pikiran dan kepentingan partai politik saja. Saya ingatkan ini yang berdaulat ini rakyat, ikut sertakan ya rakyat. Bagaimana mengikut serta rakyat? Banyak pola ya, apakah melalui referendum misalnya, walaupun memang itu jarang dikenal di Indonesia, tapi secara konstitusi, secara teori konstitusi, teori dalam hukum tata negara itu dibenarkan dalam kerangka bagaimana untuk melihat apakah rakyat ini setuju atau tidak. Misalnya itu pun dilakukan karena apa? Mungkin saja partai politik kita belum bisa menjamin untuk merepresentasi, memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini problemnya. Kalau ini misalnya para partai politik itu sudah apa yang diinginkan rakyat dia ambil, dia agregasi misalnya ke dalam sebuah sistem politik, infrastruktur politik misalnya, maka itu saya kira tidak perlu referendum. Tetapi kalau itu belum, saya kira memang menurut saya perlu kita ingatkan bahwa boleh wacana itu dan sah wacana itu dilontarkan, tetapi mohon kajian secara komprehensif ya, kajian secara menyeluruh dalam konteks bagaimana kedaulatan rakyat kita. Oh, kalau misalnya mau ke DPRD misalnya, tapi saya ingin mengingatkan, boleh, tetapi ada jalur bagaimana rakyat ini. Nah, makanya saya berpikir agak sedikit jalan tengah. Misalnya seandainya para politisi kita ingin ke DPRD benar, tidak terbendung karena mereka yang membuat undang-undang, kita rakyat tidak mampu untuk mencegah nanti. Paling-paling di Mahkamah Konstitusi kita akan lakukan koreksi toh. Nah, makanya mungkin sekali lagi fungsi partai politik diberikan untuk dalam rangka menyerap aspirasi rakyat, bagaimana di daerah katakanlah gitu mekanismenya. Nah, dari ini rakyat itu memunculkan misalnya calon-calon kepala daerah yang yang terbaik kredibel lah. Ya. Nah, sehingga dari sini benar-benar partai politik menyerap, jangan lagi ada manipulasi aspirasi rakyat di sini. Nah, itu dibawa misalnya ke DPRD, bisa jadi dalam kerangka menuju kepada soal pemilihan kepala DPRD oleh kepala daerah oleh DPRD, tetapi ya rakyat juga terlibat misalnya. Itu saya kira. Prof. Ini saya Pak Jarod terkait dengan benarkah sebenarnya pertanyaan ke Prof. Juanda tadi, apakah betul ini merupakan sebuah solusi bagi pilkada yang mahal, ataukah sebenarnya terkait dengan oligarki? Tapi sebelum Pak Jarod menjawab, kita saksikan jeda yang akan lewat berikut.
Masih Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Carong dan juga dua narasumber saya. Ada pengamat tata negara Prof. Juanda dan juga melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Kita ke Pak Jarod lagi. Pak Jarod, ini melihat saat ini misalkan digaungkan, diwacanakan terkait dengan pemilihan melalui DPRD. Di saat Presiden Prabowo sendiri didukung oleh belasan partai, kekuatan yang besar misalkan. Dalam arti bahwa apakah memang cocok untuk diaplikasikan saat ini, wacana itu disetujui saat ini atau bagaimana menurut Anda? Iya, oleh karena itu kan tadi disampaikan, saya sampaikan perlu kajian secara mendalam dan komprehensif. Misalkan terkait dengan indeks demokrasi di masing-masing wilayah. Kalau ini langsung diberlakukan, ya seperti Jakarta kemarin misalnya, PD Perjuangan sendiri loh, diusung ya oleh partai yang punya seat itu hanya PD Perjuangan, didukung oleh beberapa partai yang non seat ya, dikeroyok ya oleh oligarki ya yang disebut dengan Kim Plus itu, ternyata menang kita. Artinya suara rakyat memang menghendaki Mas Pram dan Bang Dul untuk bisa memimpin DKI Jakarta. Ini menandakan benar bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Dan rakyat Jakarta sudah cerdas. Rakyat Jakarta sudah tidak bisa diintimidasi, ya, tidak bisa ditakut-takutin gitu ya. Penyelenggara juga begitu karena pengawasannya juga sangat ketat di Jakarta. Jakarta berarti kalau menurut hemat saya indeks demokrasinya tinggi. Ini perlu tetap ya dipilih melalui kedaulatan rakyat. Berarti kalau PDIP merasa daerah-daerah yang mungkin masih belum sih. Pak Jarod, PDIP merasa lebih dikeroyok lagi dong kalau misalkan pilkada dari DPRD. Oh iya. Kalau misalkan ini melalui DPRD gitu ya, ini bisa PDI Perjuangan gitu yang selama ini ya pasti dikeroyok. Kenapa? Ya, karena kita tetap ketika ya menentukan pilihan ya mengajukan pilihan, mengajukan calon itu melalui proses yang sangat ketat. Dan mengacu kepada ideologi partai gitu ya. Jadi kita sadar kok bahwa tapi kita selama ya berjuang untuk ya mewujudkan keadilan sosial dan untuk menegakkan kebenaran, PDI Perjuangan tidak pernah takut karena rakyat juga punya hati, rakyat juga punya nurani, rakyat juga punya satu wisdom ya bisa menentukan siapa yang baik dan siapa yang kurang baik. Oleh sebab itu ya sekali lagi wacana ini perlu betul-betul dilakukan kajian secara mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, Mario, Badan Pengkajian MPR itu ada Prof. Juanda ya. Periode yang lalu itu juga melakukan kajian secara mendalam tentang penguatan pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila, termasuk juga mengevaluasi pelaksanaan pemilu kada. Oleh sebab itu kita harus teruskan dan kita masih punya waktu yang sangat panjang di DPR untuk melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan demokrasi kita. Gitu Mario. Oke, ini barusan terhubung dengan kita anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mas Mario, Prof. Juanda. Dan Pak Jarod. Selamat pagi. Ini diskusinya sudah hangat dari tadi. Ini kita langsung saja Mbak Titi. Mbak Titi melihat wacana pemilu atau pilkada daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Anda ini kemunduran demokrasi atau tidak sebenarnya? Iya, ini sebenarnya kan wacana lama ya Mas Mario ya, yang selalu muncul ketika menjelang pergantian kekuasaan atau terjadinya pergantian kekuasaan. Jadi terlihat kecenderungan kalau kekuasaannya baru, ada upaya untuk mengganti sistem pemilihan langsung dengan sistem tidak langsung. Itu kan pernah terjadi di 2014 ya, dan implikasi politiknya sangat besar pada waktu itu. Protes warga dan juga penolakan secara massal oleh masyarakat. Sampai akhirnya terbit Perpu nomor 1 tahun 2014 dan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Mestinya kita semua belajar ya, masyarakat itu sensitif kalau berkaitan dengan mengambil yang menjadi hak mereka, terutama terkait dengan memilih pemimpin. RUU Pilkada yang ramai pada tanggal 21 Agustus dan kemudian 22 Agustus batal diparipurnakan, itu kan juga berkaitan dengan hak, bagaimana mendapatkan alternatif pilihan yang
lebih beragam. Jadi saya kira terlepas dari kemudian pemilihan oleh DPRD dipandang sebagai opsi yang juga demokratis, tetapi situasinya adalah masyarakat sudah menunjukkan banyak sekali sikapnya tentang mereka ingin mengakses pemilihan secara langsung dalam penyelenggaraan pilkada, baik pada peristiwa di 2014 ataupun ketika hendak dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada pada 21-22 Agustus 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dinamika ketatanegaraan kita sesungguhnya sudah menuju pada taraf untuk memperbaiki dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2022 ya, putusan yang terakhir di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pilkada adalah pemilu. Oleh karena itu yang perlu dilakukan bagaimana menyelenggarakan pilkada sesuai dengan asas luber, jurdil dan juga diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Dan di sana Mahkamah Konstitusi melalui putusan 85 tahun 2022 itu menekankan tentang bagaimana kita menata agar pemilihan langsung ini betul-betul mengarah kepada demokrasi substansial. Dan itu pun kemudian ditegaskan oleh rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, yaitu yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 dengan upaya melakukan kodifikasi pengaturan, yaitu pengaturan undang-undang mengenai pemilu dan undang-undang mengenai pilkada dalam satu naskah undang-undang. Jadi sebenarnya arah kebijakan bernegara kita sudah jelas begitu. Jadi tarik ulur soal pemilihan langsung atau tidak langsung lebih menggambarkan selera elit, dan itu pun kecenderungannya ketika sudah berkuasa ingin kemudian membuatnya menjadi lebih eksklusif hanya di antara para elit saja, dan itu saya kira risiko politiknya justru akan lebih besar ketimbang semangat efisiensi yang didorong. Tapi beda alasan dengan tahun 2014. Di tahun ini kan lebih ke soal efisiensi anggaran, bahwa anggarannya bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih berguna demi kepentingan masyarakat banyak. Ini menurut Anda sesuatu yang lebih bisa diterima masyarakat sehingga tidak sensitif lagi atau gimana? Ya, kalau soal alasan efisiensi anggaran sih banyak yang bisa dilakukan ya. Misalnya menyederhanakan jumlah kementerian. Jadi ini agak kontradiktif gitu. Untuk urusan elit bagi-bagi kursi, kementeriannya dibikin banyak 100 posisi lebih untuk para elit baik sebagai menteri ataupun wakil menteri. Tapi giliran mewadahi hak rakyat kok isunya jadi efisiensi begitu. Bayangin loh Mas Mario. Untuk kementerian-kementerian baru itu soal nomenklatur dan penataan struktur organisasi saja setidaknya butuh 2 tahun sebagai penyesuaian anggaran. Belum lagi fasilitasi protokolernya dan lain sebagainya. Jadi kita ini agak pelit kalau sudah urusan rakyat, tetapi kemudian begitu bermurah hati kalau sudah urusan elit ya. Nah ini menjadi sesuatu catatan yang penting kita garis bawahi. Yang kedua adalah begini. Kalau kemudian pemilihannya oleh elit, bisa jadi mekanisme pemilihannya lebih murah, walaupun tidak menjamin tidak ada politik uang. Ingat loh, kenapa Bu Mega menerbitkan Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengintrodusir pemilihan langsung pertama kali ya, yang dilaksanakan kemudian 2005. Ya. Alasannya sama persis, karena ada politik uang dan juga sandera politik di dalam pemilihan oleh DPRD. Makanya ada DPRD yang disandera, dikurung oleh rakyat, dikepung oleh rakyat. Jadi ekses politiknya malah mahal. Karena kenapa? Karena kemudian ada distrust begitu ya antara keputusan elit dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan ujung-ujungnya harus keluar lagi uang untuk menangani ekses-ekses yang kemudian tidak dikehendaki tersebut. Jadi valuasi ekonominya jangan hanya dilihat dengan memfasilitasi hak rakyat, yang itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu tidak boleh lupa. Kekuasaan itu bukan jatuh dari langit, bukan hadiah. Tetapi diberikan karena adanya kontrak sosial, mandat dari rakyat. Itu yang juga harus dipahami ya, dan suara rakyat juga harus didengar, Mas Mario. Prof, ini melihat bahwa katanya pemilihan lewat DPRD ya juga sama saja. Politik uang pun terjadi, transaksi politik uang pun terjadi. Dari pengamatan Anda seperti itu? Ya benar. Ya. Saya kira tepat itu. Makanya dalam konteks demokrasi ini ya bukan masalah DPRD atau tidak DPRD rakyat ya. Nah, esensi dari bahasanya Mbak Titi kan demokrasi substansial. Saya dengar di mana-mana beliau itu mencanangkan itu. Saya setuju itu, bahwa yang kita inginkan sebenarnya saya tidak alergi dengan ada wacana ke DPRD, asal
tadi saya kutip ya Mbak Titi ya, asal demokrasi substansialnya terpenuhi gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya tentu tetap melibatkan rakyat. Mekanisme pelibatan rakyat dalam konteks untuk pemilihan kepala daerah tetap dilakukan. Kalaupun ini nanti tidak terbendung karena ini persoalan dorongan politik dan kepentingan elit politik sehingga regulasinya berubah menjadi DPRD, saya selalu mengingatkan dan kita ingat kepada soal konstitusi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi kan. Betul. Nah, oleh karena itu soal efisiensi oke, tetapi jangan melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Yang kedua, ya, apakah menjamin misalnya DPRD ini yang sekarang sudah mencerminkan persoalan aspirasi rakyat nanti diagregasi oleh DPRD misalnya. Nah, saya melihat belum itu. Kalau belum, ya bagaimana caranya? Kalau mau ke DPRD, apakah menjamin bahwa itu tidak ada politik uang sebagaimana transaksi segala macam itu? Kalau itu sudah misalnya DPRD ini sudah terisolir dan memang tidak lagi doyan dengan hal-hal seperti itu, saya kira tidak ada masalah ke DPRD. Tetapi kalau itu belum, mari kita lihat secara komprehensif bahwa ini apakah lebih bagus rakyat tetap diberi kedaulatannya melalui pemilihan kepala daerahnya. Ini merupakan sebuah prinsip kedaulatan rakyat 5 tahun sekali misalnya. Saya lebih setuju itu kalau memang DPRD belum bisa berbenah. Atau DPRD belum bisa menjamin dirinya adalah mewakili rakyat. Nah, itu saya kira berarti ini bukan soal masalah sistem, tapi perilaku-perilaku yang mencederai, perilaku koruptif yang sebenarnya harus di DPRD juga terjadi itu. Ya, boleh dicek, kita teliti. Ya, kita tidak menjudge ya, tapi kita misalnya melalui riset dan segala macam. Saya ya di 2004 sudah meneliti itu, ya. Disertasi saya melihat itu. Kecenderungan dan potensi untuk transaksional di DPRD itu ada. Oke. Saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, ini melihat bagaimana pada akhirnya wacana ini diusulkan. Dari PDIP sendiri, saya kemarin melihat ada bahwa PDIP sendiri mengusulkan ada wacana, oke, ini boleh pilkada langsung, tapi ada juga pilkada tidak langsung, asimetris. Ini menggabungkan dua sistem ini. Seperti apa itu Pak Jarod? Kalau yang bisa dijelaskan pada kita. Iya, makanya saya sampaikan tadi kita butuh satu kajian secara mendalam ya. Di dalam pilkada itu bukan persoalan itu mahal atau tidak mahal, karena mahal atau tidak mahal itu relatif begitu ya, sangat relatif. Sekarang pun tadi Mbak Titi mengatakan bahwa pemerintahan boros banget dengan kabinet yang gemuk sekali itu ya, itu mahal banget, ini pemerintahan yang mahal, membebani APBN. Jadi janganlah kemudian hanya diukur dari situ, tapi mari kita ukur apakah proses pilkada kita ini, proses demokrasi kita ini itu bisa mampu menghasilkan pemimpin yang betul-betul baik. Pemimpin yang benar-benar mampu memajukan daerahnya, membangun kemandirian daerahnya, kedaulatan daerahnya, membangun kepribadian daerahnya, itu ya. Jadi oleh sebab itu ada misalnya ya wacana bagaimana kalau pemilu kada itu ya kita evaluasi ada pemilu kada yang asimetris. Misalnya asimetris. Ada daerah-daerah yang mungkin masih belum siap misalkan untuk pemilihan daerah secara pemilihan kepala daerah secara langsung. Misalkan daerah-daerah otonomi baru. Wilayah yang sangat luas kemudian pelosok-pelosok begitu ya. Kemudian pulau-pulau kecil dan sebagainya misalnya. Inilah kita perlu ada satu penelitian secara mendalam. Bagaimana dengan indeks demokrasi satu wilayah? Kerawanan misalnya. Oleh sebab itu, potensi-potensi peluang-peluang seperti ini perlu ya kita duduk bersama di antara stakeholders ini. Dan jangan hanya ini kemauan dari elit. Nggak bisa, ini adalah kemauan rakyat Indonesia, kemauan kita semua, kemauan bangsa Indonesia yang ingin ya memproduksi atau menghasilkan, memilih, menseleksi pemimpin yang betul-betul bisa jadi teladan. Bisa menjadi pemimpin teladan yang bersih, yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga mampu benar dia ya bonding dengan rakyat di daerahnya untuk bisa memajukan daerah. Dan
kami tidak sombong ini Mas Mario ya. Ya. Kebanyakan kepala daerah yang bagus-bagus itu berasal dari PDI Perjuangan. Wah. Mohon maaf, coba dilihat aja. Ya kan, sebagai besar dari PDI Perjuangan, karena apa kita konsisten untuk mendidik ini, menggembleng ini. Ya, Ya. Oke Pak Jarod. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini dengan usulan terkait dengan pilkada asimetris dari Pak Jarod mengatakan bahwa ini ada usulan baru. Karena ini dikit-dikit kelebihan anggaran kita pindah ke sistem yang lain. Ini tapi ada sebuah perilaku koruptif kita pindah ke sistem yang lain. Nah, ini ada usulan baru asimetris. Ini tanggapannya seperti apa? Iya, Mas Mario, Pak Jarod, dan Prof. Juwanda, pilkada asimetris itu sudah kita praktikkan sebenarnya. Di Jakarta dengan 50% plus 1, di Aceh dengan partai politik lokalnya, lalu juga di Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur, dan di Papua ya, bahwa calon gubernur dan wakil gubernur Papua harus orang asli Papua. Jadi peluang itu dibuka oleh pasal 18B Undang-Undang Dasar kita. Tetapi harus diingat, pilkada asimetris karena dia melakukan diskriminasi terhadap hak pilih warga, ada yang memilih langsung, ada yang tidak langsung, atau kekhususan-kekhususan yang sifatnya istimewa ataupun khusus untuk suatu daerah, dia harus diatur dengan undang-undang khusus. Jadi undang-undang di Jakarta itu kan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Di Aceh ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lalu kemudian di Papua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Jadi kita harus inventarisir mengapa sebuah daerah harus mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa. Dan itu memang parameternya harus betul-betul terukur. Jangan sampai begini, orang berdemokrasi didiskriminasi hanya karena misal anggapan indeks pembangunan manusianya rendah, lalu literasinya rendah. Apakah orang miskin tidak boleh berdemokrasi? Sebenarnya harus dievaluasi itu partai politiknya nih Pak Jarod. Kalau partai politiknya tidak menyuap pemilih, betul-betul melakukan pendidikan politik, menegakkan demokrasi sesuai fungsinya, pasti kemudian tugas mengakselerasi kualitas literasi politik dan literasi digital juga pasti akan lebih baik begitu. Sebagai contoh ya, masyarakat makin cerdas. Mereka tidak bisa dipaksa memilih sesuatu yang tidak sesuai keinginan mereka. Makanya di Pilkada 2024 itu ada tren tingginya angka suara tidak sah. Mereka punya otonomi politik tuh. Walaupun memilih adalah hak, mereka datang ke TPS, tapi kalau mereka tidak setuju dengan calonnya, walaupun calonnya hanya ada 2, mereka kemudian memilih dengan suara tidak sah. Nah ini jadi evaluasi nih untuk partai. Ayolah partai berbenah, lakukan fungsi dengan baik. Kalau fungsi partai betul-betul berjalan, mau dipilih oleh DPRD, mau dipilih langsung, masyarakat pasti kemudian akan mengerti. Nah bedanya sekarang antara maunya pemilih dengan maunya partai, sering antara langit dan bumi begitu ya. Kita perhatikan saja nih. Partai-partai yang berkoalisi besar, bahkan ada calon yang diusung 13 partai, ternyata tidak dipilih juga oleh pemilih. Artinya kan ada keterputusan aspirasi itu. Nah jadi itu yang menurut saya hulunya justru adalah pembenahan partai politik, demokratisasi partai politik dan juga praktik demokrasi internal di partai politik. Oke Mbak Titi, saya ke Prof. Juwanda, closing statement Prof. Ini melihat wacana masih terus digulirkan. Tapi kalau misalkan sedikit-sedikit pindah sistem, sedikit-sedikit ganti sistem, dan juga tadi ada usulan sistem asimetris yang digaungkan. Ini pada akhirnya dari ketatanegaraannya sendiri, apakah kita perlu pada akhirnya, karena kan tadi secara undang-undang dasar, itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Ya. Apakah perlu kita, ini dalam Ini closing usulan? statement Ya. ya. Pertama saya tegaskan lagi bahwa ya demokrasi itu kan ada 2. Ya. Langsung tidak langsung. Ya. Berdasarkan pasal 18 ayat 4 yang sekarang berlaku, itu kan kata tidak ada langsung tidak langsung. Yang penting adalah demokratis. Demokrasi. Oke. Nah artinya itu DPRD melalui pemilihan DPRD itu sah. Rakyat itu sah. Prinsip kedaulatan rakyat itu terwakili. Nah pertanyaannya, apakah DPRD, wacana ini ke DPRD, apakah memang adalah mewakili rakyat, aspirasi rakyat, sebagaimana yang sebelumnya Mbak Titi sudah saya sampaikan juga soal berbenahnya fungsi partai politik misalnya. Nah, oleh karena itu ini semua harus kita evaluasi, kaji ulang secara mendasar. Nah, oleh karena itu saya kira yang penting adalah bagaimana ini akan supaya tadi terjawab pertanyaannya.
saya kira konstitusi itu coba MPR tegas saja bahwa misalnya bahwa pemilihan kepala daerah langsung sama dengan pemilihan presiden, Presiden, ya. satu, atau DPRD selesai, tidak ada nanti wacana soal kepentingan elit segala macam, tetapi dengan perubahan yang begitu mendasar soal pengawasan, soal perangkat hukum yang lain, soal efisiensi anggaran, soal bagaimana kepala daerah, bagaimana fungsi partai politik untuk mencalonkan calonnya orang-orang yang bersih, orang-orang yang memang tahu soal rakyatnya, kepentingan rakyat, dan sebenarnya perlu Tapi kan nanti kalau misalkan sudah tidak setuju sistem ini nanti ganti lagi, Prof. makanya konstitusi. Ya. Nah, tinggal masalahnya saya tidak yakin MPR itu mau merubah pasal 18 itu dengan tegas, misalnya kepala daerah, misalnya DPRD. Maunya begitu mungkin, tapi kalau untuk rakyat tidak. Saya kira adalah semua ini masih sah secara konstitusional, tetapi untuk supaya tidak mencederai kedaulatan rakyat perlu kita kaji nanti secara mendasar dan secara komprehensif. Oke, terima kasih pengamat tata negara Prof. Juanda atas apa yang disampaikan. Begitu juga yang tersambung dengan Zoom bersama kita ada Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan juga anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada diskusi hari ini. Sehat-sehat selalu.